Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. HMI demo RSUD Jasamen Saragi Pematang Siantar tuntut PLT Direktur dicopot. Hendak cabuli anak di bawah umur, pria Parubaya di Asahan diamuk warga. Foto Wapres disandingkan dengan aktor film dewasa. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemandian jenazah wanita pasien COVID-19 yang dilakukan 4 orang pria yang merupakan pegawai Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi berbuntut panjang. Setelah beberapa waktu lalu umat muslim dan ulama melakukan aksi protes ke kantor MUI, saat ini giliran Himpunan Mahasiswa Islam melakukan aksi unjuk rasa. Meski kasus pemandian jenazah wanita pasien COVID-19 yang terjadi di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, Kota Pematang Siantar, sudah dibawa ke jalur hukum oleh pihak keluarga almarhum. Namun sejumlah pihak belum terima atas pelanggaran fardu kifayah yang dilakukan sejumlah pegawai pria RSUD Jasamen Saragi. Jika sebelumnya umat muslim dan ulama melakukan aksi protes di kantor MUI Kota Pematang Siantar, saat ini giliran Himpunan Mahasiswa Islam melakukan aksi unjuk rasa, yang mana aksi unjuk rasa HMI ini diawali dengan pawai keliling inti kota Jalan Merdeka Sutomo menuju RSUD Jasamen Saragi dengan pengawalan oleh pihak kepolisian dari Polres Pematang Siantar. Setibanya di depan pintu gerbang rumah sakit, masa pendemo disambut pagar betis oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam aksinya, para himpunan mahasiswa Islam ini secara bergantian menyampaikan orasinya. Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain, meminta PLT Direktur RSUD Jasamen Saragi, Ronald Saragi, agar segera dicopot, usut tuntas dugaan penistaan agama yang dilakukan pegawai rumah sakit. Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, Roni Diki, menyampaikan permohonan maaf karena Direktur tidak dapat hadir untuk menemui massa. Begitupun mengenai standar operasional fardu kifayah di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, pihak rumah sakit siap bekerja sama dengan MUI Kota Pematang Siantar. Melalui pertemuan terhormat tadi bersama dengan pengurus MUI Kota Pematang Siantar, bahwasanya untuk langkah antisipasi ke depan, kita sudah memohonkan kerjasama dengan MUI dalam hal penyediaan tim fardu kifayah sehingga kejadian yang kemarin tidak akan terulang kembali. Dan kami berharap sore ini juga nama-nama personil yang akan menjadi tim fardu kifayah dari kiriman dari Majelis Ulama Indonesia Cabang Pematang Siantar akan kami terima untuk dibuatkan SK tim oleh Wali Kota Pematang Siantar. Selain di Rumah Sakit Umum Jasamen Saragi, Himpunan Mahasiswa Islam juga melakukan aksi unjuk rasa di depan Polres Pematang Siantar dan massa meminta Kapolres Pematang Siantar untuk mempercepat proses hukum dan memanggil seluruh oknum terkait karena melanggar syariat Islam. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Untuk pemirsa, anjloknya harga bawang merah di Desa Silalahi, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, sejak beberapa bulan terakhir mengakibatkan petani mengalami kerugian. Sejak beberapa bulan terakhir, harga bawang merah di Desa Silalahi, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, mengalami penurunan harga. Akibat anjloknya harga bawang di daerah ini membuat perekonomian warga semakin menurun. Saat ini bawang merah dengan kualitas terbaik hanya laku dijual kepada pengepul seharga Rp10.000 saja dan kualitas sedang hanya Rp8.000 per kilonya. Dengan turunnya harga bawang ini berdampak juga kepada para buruh pemotong bawang merah karena upah pekerja terpaksa harus dikurangi dari upah biasanya.
Petani bawang berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk membantu para petani bawang, seperti bantuan bibit maupun ketetapan harga. Karena turunnya harga bawang juga membuat para petani semakin kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum berakhir. Ini harga bawang sekarang murah. Berapa itu? Ya, yang paling tinggi lah 10.000 sekarang. Yang bagus ya? Yang bagus. Kalau nggak bagus dia? Kalau nggak bagus 8.000, 7.000. Itu masuk kategori kayak mana itu, Nang? Murah atau gimana? Murah lah, nggak Murah, sesuai lah. Ya. Biasanya kalau normalnya berapa itu? Kalau normalnya di sini ya lah, kalau biar jangan rugi petani, 20-25.000. Seperti diketahui, Kecamatan Silahi Sabungan merupakan salah satu daerah dengan penduduk bersumber penghasilan mayoritas dari komoditas bawang merah sejak puluhan tahun lalu hingga saat ini. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menyalurkan bantuan sosial berupa beras dari Kementerian Sosial bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020. Sebanyak 26.442 keluarga penerima manfaat akan menerima 15 kg beras dengan kualitas medium selama 3 kali setiap bulannya. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM, Program Keluarga Harapan atau PKH, tahun 2020 di seluruh Indonesia. Untuk di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, bantuan sosial beras akan disediakan sebanyak 1.189 ton beras kepada 26.442 keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar di Kabupaten Simalungun. Keluarga penerima manfaat akan menerima sebanyak 15 kg beras dengan kualitas medium selama 3 kali, 2 bulan tahap pertama dan 1 bulan tahap kedua hingga bulan Oktober mendatang. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Bupati Simalungun JR Saragi melalui Kepala Dinas Sosial Muda Halam Purba kepada perwakilan keluarga penerima manfaat di Gudang Bulog Pematang Siantar. Bupati Simalungun JR Saragi mengatakan penyaluran bantuan sosial akan dilakukan secara bertahap. Pada 29 September 2020, pemerintah telah menyalurkan bantuan tersebut kepada 3.882 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 4 kecamatan. Ini saya ke Bulog, ngecek kesiapan Bulog dari saluran Kementerian Sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Simalungun. Khususnya masyarakat yang sudah terdaftar, dan di sini juga sudah ada petugasnya baik dari baik dari Dinas Pendidikan Sosial. Untuk itu saya lihat Bulognya juga sudah siap. Hari ini sudah disalurkan ke 4 kecamatan dengan jumlah 3.882 KK yang hari ini disalurkan. Dan tadi menurut keterangan dari Bulog bertahap dan besok juga terus ini akan disalurkan terus, sehingga harapan kita masyarakat yang berhak mendapatkan ini bisa dituntaskan sampai bulan depan. Sementara pimpinan Bulog Pematang Siantar Bahtera Pine mengatakan pihaknya sudah menyiapkan komoditi beras untuk bansos tahun 2020 dengan kemasan 15 kg beras kualitas medium. Kami dari Bulog sudah menyiapkan komoditi beras ya untuk bantuan bansos tahun 2020. Jadi Bulog siap menyiapkan dengan kemasan 15 kilo dengan kualitas medium. Stok Bulog untuk hari ini, tahun ini kita ada stok sekitar 2.000 ton dan ini akan masuk lagi 1.000 ton. Jadi perkirakan sampai akhir tahun cukup untuk akhir tahun persiapan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Hendak cabuli anak di bawah umur pria Parubaya di Asahan diamuk warga. Beritanya akan hadir sesaat lagi.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pria Parubaya di Asahan nyaris rebuk reda menjadi sasaran amukan warga karena hendak melakukan asusila terhadap anak di bawah umur di areal perkebunan kelapa sawit. Seorang pria Parubaya nyaris remuk redam menjadi sasaran amukan warga setelah diduga hendak melakukan asusila terhadap anak di bawah umur di areal perkebunan kelapa sawit. Ratusan warga di Desa Gedangan, Kecamatan Pulau Bandring, Asahan, geram akan perilaku pria berusia 54 tahun tersebut. Kejadian bermula satu warga yang mendengar jeritan seorang wanita anak di bawah umur berinisial SE berusia 13 tahun yang keseharian mengembala sapi, berlari dari kebun sawit sembari meminta tolong kepada warga. Warga yang melihat sontak melakukan pertolongan dengan mengejar pelaku dan pelaku pun nyaris remuk redam di amuk warga. Beruntung pihak TNI dan polisi yang datang langsung mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Polres Asahan guna pemeriksaan lebih lanjut. Setahu saya tadi setelah warga lapor bahwasanya ada yang mau memperkosa anak-anak. Katanya bahasa orang itu, bapak ini ditanyai kok lari, jadi dikejar sama massa. Gitu aja Pak keterangan. Nah, ini perempuan? Perempuan. Udah sering dia di sini? Katanya dari informasi warga udah 2 kali bapak ini ke sini. Mengganggu juga? Mengganggu juga. Iya. Korban berapa tahun Pak? Apanya? Korban berapa tahun? Korban tadi masih kelas 2 SMP. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, ratusan pegawai dan anggota dewan menjalani swab test. Hal ini guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor DPRD Sumatera Utara, yang mana sebelumnya sejumlah pegawai dan anggota DPRD Sumut terkonfirmasi positif COVID-19. Anggota Dewan dan pegawai kantor DPRD wilayah Sumatera Utara menjalani pemeriksaan swab di gedung sekretarian kawasan Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. Pemeriksaan ini dilakukan pasca sejumlah pegawai dan juga anggota Dewan terkonfirmasi positif COVID-19. Hari pertama tes swab diikuti lebih dari 100 orang pegawai dan anggota Dewan. Mereka yang dinyatakan positif COVID-19 di lingkungan kantor tersebut telah menjalani isolasi mandiri, baik di rumah maupun rumah sakit di Kota Medan. Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani mengatakan, tes usap ini dilakukan selama 2 hari, dikarenakan harus menerapkan protokol kesehatan, namun ia enggan memberitahu hingga hari ini jumlah pegawai dan anggota Dewan yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini aktivitas ini apakah dilibatkan semua anggota Dewan dan staf atau seperti apa Pak? Dalam surat yang kami terima, semua anggota DPRD dan ASN maupun non-ASN di lingkungan DPRD Sumatera akan dilibatkan untuk mengikuti swab. Hingga hari ini sudah berapa Pak anggota Dewan maupun staf yang sudah terkonfirmasi positif Pak? Kalau itu saya maaf dengan rekan-rekan, silakan dengan gugus tugas. Kami tidak tahu data betul. Yang sampai ini saya sekali lagi mohon maaf buat kawan-kawan pers yang beberapa anggota DPRD ataupun di lingkungan DPRD yang kena positif COVID-19, silakan itu adalah tugasnya gugus tugas. Saya tidak mau mendahului gugus tugas. Hingga kemarin sore jumlah masyarakat Sumatera Utara yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 10.123 orang, sementara untuk pasien sembuh bertambah 193 pasien menjadi 6.636 orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah terus menggelar operasi justisi sekaligus mengedukasi masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Kali ini petugas gabungan menggunakan cara yang unik, yakni membawa replika jenazah pasien COVID-19 yang diarak keliling jalanan di Medan. Boneka ini dibungkus sedemikian rupa hingga menyerupai jenazah, kemudian diangkut petugas menggunakan keranda.
Langkah ini dimaksudkan untuk menarik perhatian warga agar sosialisasi penerapan protokol kesehatan bisa lebih efektif. Sosialisasi ini digandeng dengan operasi justisi atau razia masker yang gencar dilakukan di Kota Medan. Polisi menyebut langkah ini merupakan terapi bagi masyarakat yang masih membandel karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan dengan adanya teatrikal seperti ini, masyarakat waspada dan mengikuti anjuran pemerintah. Jadi untuk memakai APD itu menyatakan bahwasanya itu protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. Kemudian untuk mengantisipasi merebaknya, terpaparnya COVID-19 kepada masyarakat, harus dibuat contoh untuk menakutkan masyarakat yang tidak memakai masker. Jadi supaya mereka takut dan wajib memakai masker dimanapun mereka berada. Kegiatan ini akan digelar seterusnya oleh pemerintah Kota Medan sampai masyarakat sepenuhnya mengikuti protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang pemilik akun media sosial Facebook dilaporkan Gerakan Pemuda Ansor Kota Tanjung Balai atas penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin di mana foto Wapres disandingkan dengan foto aktor film dewasa Jepang, Shigo Tokuda alias Kakek Sugiono. Kasus ini pun telah dilaporkan ke Mapolres Tanjung Balai. Inilah status pemilik akun bernama Oliver Laiman atau berinisial SM, 36 tahun, warga Kota Tanjung Balai, yang membuat heboh dunia maya atas postingan nyelenehnya pada Jumat lalu. Pemilik akun membuat postingan dengan narasi hinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Selain itu, dalam postingan juga foto Ma'ruf Amin disandingkan dengan aktor film dewasa asal Jepang, Shigo Tokuda atau yang dikenal Kakek Sugiono. Setelah postingan dihapus, SM langsung meminta maaf kepada Wapres dan seluruh warga atas postingannya tersebut. Merasa adanya unsur penghinaan terhadap Wapres, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kota Tanjung Balai, Salman Arhari Saragi, telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Tanjung Balai dengan model pengaduan masyarakat. Pertama, kami melaporkan akun Facebook yang bernama Oliver Laiman S atas statusnya yang telah menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin dan selaku juga dia sebagai Wapres Republik Indonesia. Jadi kami selaku Gerakan Pemuda Ansor Tanjung Balai keberatan atas status yang dibuat oleh akun Facebook yang bernama Oliver Laiman. Meski telah meminta maaf, GP Ansor Tanjung Balai meminta kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin segera ditangani. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi menarik lainnya, pemirsa. Puluhan pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara mengikuti latihan menembak dengan sandi Sikatan Daya di RW Ponrens, Lumajang, Jawa Timur, Selasa 29 September 2020. Selain sebagai uji latih prajurit TNI, latihan ini juga sebagai magnet wisata di bidang militer atau military tourism yang diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisata daerah. Ratusan personil TNI Angkatan Udara pada Selasa 29 September melakukan beberapa simulasi operasi udara di RW Ponrens, Lumajang, Jawa Timur. Mulai dari operasi intelijen udara, operasi udara serangan strategis, hingga operasi dukungan udara, yakni pengisian bahan bakar dan penerjunan. Ada 3 pangkalan udara tipe A yang dilibatkan dalam latihan ini,
yakni dari Lanut Abdurrahman Soleh Malang, Lanut Iswahyudi Madiun, dan Lanut Mujiono Surabaya. Dengan mengerahkan sedikitnya 12 pesawat tempur Super Tucano, 8 pesawat tempur F-16, 6 pesawat Sukhoi, dan 5 pesawat Hercules. Sementara personil yang dilibatkan sekitar 700 lebih, termasuk Korps Pasukan Khusus Angkatan Udara atau Kopaska. Selain sebagai uji latih prajurit TNI AU, latihan perang dengan Sandi Sikatan Daya kali ini juga bisa disaksikan oleh warga dan wisatawan. Sehingga pemerintah Kabupaten Lumajang menjadikan latihan militer ini sebagai salah satu magnet pariwisata daerah. Laksanakan memang rutin setiap tahun, tetapi bukan berarti kita selalu stagnan, tetapi kita selalu berimprovisasi dan mengevaluasi. Khususnya tahun ini ada beberapa kegiatan yang baru, khususnya untuk kegiatan malamnya. Dan semua sudah dapat dilakukan dengan aman. Kalau itu bisa dikolaborasikan antara teman-teman di TNI Angkatan Udara dengan kami di pemerintah daerah, nah ini akan menjadi sebuah nilai pariwisata. Tentu nanti ada bagian-bagian lain kepariwisataan yang include dengan konsep military tourism tadi. Program wisata militer atau military tourism diyakini akan mampu mendongkrak kunjungan wisata di Kabupaten Lumajang. Selain menawarkan wisata alam pegunungan Semeru dan B29 yang selama ini banyak dikunjungi para wisatawan lokal hingga mancanegara. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.